atau setara dengan 3,66 juta jiwa. Hal tersebut juga sinkron dengan edukasi, di mana edukasi saat ini yaitu tentang edukasi narkoba itu masih sangat minim, di mana terutama edukasi yang sifatnya lebih ke edukatif sustainable. Selanjutnya itu ada rumusan masalah dari tulisan ini. Yang pertama, masalah apa yang menjadi kendala terjadinya penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, bagaimana cara penyelesaian masalah dengan pendekatan edukasi sebagai ujung tombak pencegahan dan juga penyalahgunaan narkoba sesuai ajaran dari Al-Quran. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama, melaksanakan analisa pentingnya edukasi dalam pemberantasan narkoba yang membuat grafik dan juga simulasi dari hasil data survei responden terhadap peranan edukasi pencegahan narkoba pada perspektif Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga yaitu perubahan metode-metode pencegahan bahaya narkoba sesuai dengan anjuran dari Al-Quran. Selanjutnya ada manfaat penulisan, yaitu yang pertama mengetahui kendala dan juga penyelesaian masalah penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, mengetahui dan menghasilkan data pemahaman singkat mengenai tentang peranan edukasi sebagai tombak dalam pencegahan narkoba. Yang ketiga, memahami dan mengimplementasikan metode pencegahan bahaya narkoba sesuai dengan pandangan Al-Quran dan juga hadis. Selanjutnya yang kedua yaitu ada berdua mengenai kajian pustaka, yaitu mengenai narkoba. Definisi dari narkoba itu sendiri merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga bahan aktif, di mana yang kedua juga mengenai sinkronisasi dari peranan edukasi. Gerakan Nasional Anti Narkoba atau Geranak berkomitmen untuk memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga edukasi menjadi poin penting, yaitu indikator kesuksesan dari pencegahan dari penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya kita ada perspektif dari Al-Quran, dari Quran Surah Al-A'raf 150 yang menyatakan dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Selanjutnya ada bagian 3 mengenai metode penulisan. Selanjutnya metode penulisan ada pun alur flowchart-nya, yaitu ada permasalahan yang pertama, yang kedua mengenai pengumpulan literatur, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat perumusan masalah, yang kelima analisa data, yang keenam pembahasan, dan yang ketujuh adalah kesimpulan. Selanjutnya ada bagian keempat yaitu mengenai pembahasan dan juga hasil. Pada pembahasan hasil yaitu kami mencoba menganalisa data dari total responden 114 orang dengan kriteria mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda, dengan kriteria juga yang kedua yaitu dengan beragama Islam, di mana kita saya sebagai peneliti melakukan 2 studi case pertama yaitu peranan edukasi dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba, di mana 35% menyatakan bahwa sangat berpengaruh, 24% berpengaruh, kemudian 15% biasa saja, 13% tidak berpengaruh, dan 12% sangat tidak berpengaruh. Sehingga pada studi case yang pertama kita menghasilkan 65% menyatakan peranan edukasi memiliki peranan dan juga terhadap kesuksesan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya itu ada studi case kedua mengenai keterkaitan Al-Quran dan juga pencegahan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, di mana terdapat 31,5% target sangat berkaitan, kemudian 32,6% berkaitan, kemudian 12,4% biasa saja, kemudian 10,1 tidak berkaitan, kemudian 13,5 itu sangat tidak berkaitan. Sehingga pada studi case pertama kita menyimpulkan yaitu terdapat 76,5% nyatakan Al-Quran memiliki tingkat keterkaitan yang besar terhadap edukasi spiritualitas. Selanjutnya dari analisa data tadi kita coba merumuskan beberapa pembahasan yang akan kita sistematikkan, yaitu yang pertama dari pembahasan pandangan Islam tentang narkoba sendiri. Ada yang pertama yaitu menurut ulama, di mana narkoba adalah bersifat sesuatu yang mudarat atau mematikan rasa, sehingga maka dari itu hukum penggunaan narkoba diharamkan di dalam Islam. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya Majmu' Fatwa, yaitu bahwa setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi. Kemudian diperkuat juga dengan sebuah hadis dari Ummu Salmah, yaitu Rasulullah SAW melarang segala sesuatu yang memabukkan dan juga melemahkan. Dan juga diperkuat dengan 2 surah, yaitu surah pertama Al-Araf ayat 150 yang menyatakan dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan
bagi mereka segala yang buruk, dan juga diperkuat juga dengan surah Al-Baqarah ayat 195 yang menyatakan, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Selanjutnya, sehingga dari analisa data dan juga beberapa pengupasan mengenai isi kandungan ayat Al-Quran kita memberikan, maka saya menyimpulkan beberapa pembahasan, yaitu 3 langkah untuk bisa mencegah dari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yaitu melakukan prevensi atau tindakan pendidikan yang tepat dapat diterapkan sebagai instrumen preventif atau pencegahan pribadi agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Kemudian yang kedua itu program pendidikan agama, di mana pada peran ini sendiri diperlukan sebagai faktor protektif atau perlindungan bagi diri kita untuk terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Dan yang ketiga yaitu peran dari masyarakat, di mana proses pemberian informasi dan juga pencegahan secara terus-menerus dan juga berkesinambungan. Selanjutnya itu ada bagian 5 mengenai kesimpulan dan juga saran. Adapun kesimpulannya yaitu yang pertama, terdapat 114 responden yang coba kami nyatakan, yaitu dengan peranan edukasi sangat berpengaruh terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan rata-rata persentase 69%, dan juga kita keterkaitan terhadap pencegahan terhadap peran sendiri sebesar 74,5%. Yang kedua, upaya pencegahan dapat dilakukan dengan 3 hal yang meliputi, yaitu prevensi atau tindakan, kemudian skema pendidikan dan juga edukasi. Selanjutnya itu ada gerakan dan juga kolaborasi dari masyarakat itu sendiri. Yang ketiga yaitu berdasarnya narkoba merupakan suatu zat yang terlarang dan juga memiliki dampak buruk bagi penggunanya. Sehingga salah satu upaya besar yang bisa dilakukan adalah bisa untuk mencegahnya, membangun edukasi, skema edukasi terhadap bahaya narkoba sesuai dengan pandangan dari pandangan hukum dan juga pandangan perspektif dari Islam itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada saran, di mana yang pertama sarannya perlu dilakukan pendidikan lebih besar dengan skala yang besar agar dapat sebagai pedoman utama dan juga manusia terhindar dari kegiatan buruk penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, perlu adanya kajian dan juga kajian teoritis dalam agar permasalahan yang kompleks tersebut mampu diselesaikan dan juga dijadikan sebagai pedoman kepada setiap umatnya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator dan dipersilakan untuk kepada Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan dan juga feedback. Terima kasih. Kalau saya boleh memberikan tanggapan, penelitian itu tampaknya sedikit terguna dulu. Karena yang paling saya consider kurang adanya konsistensi antara rumusan masalah dan gerakan kesalahan. Meskipun poin ada, namun belum atau bisa dikatakan berkesan terhadap rumusan masalah yang sudah disampaikan tadi. Mengetahui kendala-kendala dan penyelesaian masalah penyalahgunaan narkoba. Yang disampaikan itu sebenarnya hanya berapa persen penyalahgunaan